Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naimatul Laila, NIM 202233232. Saya di sini akan menjelaskan tentang filsafat pragmatisme dalam pendidikan. Pragmatisme berasal dari kata pragma dalam bahasa Yunani yang berarti tindakan atau perbuatan. Pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa apa yang benar adalah apa yang bermanfaat secara praktis. Aliran ini bersedia menerima segala hal bila membawa akibat yang praktis. Patokan pragmatisme adalah manfaat hidup yang praktis. Tokohnya ada dua, William James pada tahun 1842 sampai 1910, dan yang kedua ada John Dewey pada tahun 1859 sampai 1952. Inti aliran pragmatisme dalam pendidikan. Dewey dalam bukunya The School and Society menyatakan bahwa kita harus membuat sekolah kita sebagai embrio masyarakat. Kehidup aktif dengan tipe-tipe pekerjaan yang merefleksikan kehidupan dalam masyarakat pada umumnya dan menyebarkan semangat seni, sejarah, dan pengembangan ilmu ke semua orang. Ketika sekolah memperkenalkan dan melatih anak dalam masyarakat menjadi bagian dari masyarakat kecil di sekolah, memenuhkan dia dengan spirit, melayani dan menyediakan bagian instrumen-instrumen yang efektif agar dapat digunakan secara pribadi. Kita berharap dengan baik tentang sesuatu masyarakat besar yang layak penuh cinta dan harmoni. Pragmatisme pendidikan yang dipelopori oleh filsuf Amerika John Dewey didasarkan pada perubahan proses, relativitas, dan rekonstruksi pengalaman. Pragmatisme pendidikan Dewey dipengaruhi oleh teori evolusi Charles Darwin, bahwa semua makhluk hidup secara biologis maupun sosiologis memiliki naluri untuk bertahan hidup dan berkembang. Setiap organisme hidup di dalam habitat atau lingkungannya. Dalam proses kehidupan, organisme manusia mengalami situasi yang problematik sebagai ancaman bagi kelanjutan ekstensinya. Manusia yang sukses dalam hal ini adalah yang mampu memecahkan masalah-masalah itu dan menambah rincian-rincian dari proses-proses pemecahan masalah yang berbeda-beda ke dalam gudang pengalaman-pengalamannya untuk digunakan menghadapi masalah yang mungkin saja mirip di masa yang akan datang. Dalam filsafat pendidikan John Dewey, pengalaman adalah kata kunci. Pengalaman dapat didefinisikan sebagai interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Dalam pandangan Darwin, untuk hidup tergantung dari kemampuan memecahkan masalah-masalah, maka Dewey memandang bahwa pendidikan menjadi tempat pelatihan bagi keterampilan-keterampilan dan metode-metode pemecahan masalah. Dewey menekankan metodologi yang berhubungan dengan proses pemecahan masalah. Belajar berarti seseorang terlibat di dalam pemecahan masalah dalam epistemologi eksperimental menurut Dewey. Siswa atau pelajar sebagai individu maupun anggota kelompok menggunakan metode-metode ilmu untuk memecahkan baik masalah pribadi maupun masalah sosial. Menurut Dewey, anak-anak belajar lebih banyak dan lebih cepat ketika guru mendorong rasa keingintahuan alami mereka. Buktikan menjadi mereka sebagai subjek yang kaku dan berdisiplin dengan cara-cara memberikan hukuman secara tradisional seperti dalam pendidikan pada abad ke-19. Pada umumnya oleh karena itu ia menggunakan permainan dan bentuk-bentuknya yang beragam sebagai alat belajar. Dari situlah ia membentuk metodologi pendidikan modern pada abad ke-20. Dalam pengamatannya, ia menemukan bahwa cara anak-anak belajar banyak hal adalah sama dengan orang dewasa. Yang berbeda hanyalah informasi yang mereka butuhkan untuk memecahkan masalah. Masalah yang mereka mengerti dalam sudut pandang mereka sendiri. Oleh karena itu, pendidikan menurutnya bukanlah tujuan pada dirinya sendiri.
tetapi akan bermakna dalam rangka pemecahan masalah-masalah yang mereka hadapi. Sumbangan pragmatisme dalam pendidikan. Dewey melahirkan konsep baru tentang kesosialan pendidikan. Di sini dijelaskan bahwa pendidikan memiliki fungsi sosial yang dinyatakan oleh Plato dalam bukunya Republik. Dan selanjutnya oleh banyak penulis disebutkan sebagai teori pendidikan yang umum. Tetapi Dewey lebih dari itu. Pendidikan adalah instrumen potensial yang tidak hanya konsekuensi masyarakat melainkan untuk pembaharuannya. Ini ternyata menjadi doktrin yang akhirnya diakui sebagai demokrasi, di mana Dewey memperoleh kredit yang tinggi dalam hal ini. Selanjutnya, hubungan yang erat antara pendidikan dan masyarakat, bahwa pendidikan harus terefleksikan dalam manajemen dan kehidupan di sekolah, terefleksi prinsip-prinsip dan gagasan. Gagasan memotivasi masyarakat, akhirnya proses pembelajaran adalah lebih cepat disuasanakan sebagai aktivitas sosial, sehingga iklim kerja sama dengan timbal balik, menggeser suasana kompetensi dan keterasingan dalam memperoleh pengetahuan. Dewey memberikan bentuk baru terhadap konsep berpusatan pada anak. Dalam hal ini, pemikiran Dewey berdasarkan pada landasan-landasan filosofis sehingga lebih kuat jika dibandingkan dengan para pendahulunya. Demikian pula pada sebuah penelitiannya tentang anak menjadi lebih meyakinkan dengan dukungan pendekatan keilmuan dan tidak berkesan sentimental. Problem dan solving yang mekar dari sentral konsep Dewey tentang pengalaman telah diterima sebagai bagian dalam teknik pembelajaran di kelas. Meskipun bukan pencetus, namun Dewey membangunnya sebagai alat pembelajaran yang lebih sempurna dengan memberi kerangka teoritik dan berbasis eksperimen. Dengan demikian, Dewey lah yang telah membawa orang menjadi tertarik untuk menerapkan pragmatisme dalam kehidupannya. Dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari di sekolah, termasuk digalakannya kegiatan berlatih menggunakan intelijensi dalam rangka penemuan. Teori kebenaran pragmatis. Teori kebenaran pragmatis adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal atau sosial. Teori kebenaran pragmatisme beranggapan bahwa kebenaran atau pernyataan diukur apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan pragmatis. Artinya, jika pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Pragmatisme dan konsep hidup modern. Masyarakat modern semakin tidak memperdulikan konsep dan pemikirannya yang baik dan yang benar, dan bernilai mereka mengejar segala sesuatu yang sifatnya praktis, menguntungkan demi kepentingan pribadi atau kepentingan sendiri. Dan untuk masa kini, detik ini juga, mereka tidak cukup sabar untuk berpikir jauh ke depan, menabur untuk menuai di kemudian hari. Kita berada di masa berbudaya mie instan. Contoh akibat filsafat pragmatisme. Siswa sekolah hanya untuk mendapatkan gelar. Yang kedua, pelajar hanya peduli dengan bidang yang ditekuninya tanpa memandang bidang lain. Anak-anak didik di sekolah supaya pandai dan kaya. Anak-anak dididik supaya pandai dan kaya. Kualitas manusia yang praktis atau pragmatis. Penyelesaian masalah dapat menimbulkan masalah baru. Budaya korupsi. Manusia memiliki kehidupan yang terpecah-pecah. Sekian penjelasan saya untuk materi filsafat pragmatisme pada kali ini.
Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.